kepada kita semua untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebab maddal basar kulluhu min khalqillah. Sejauh mata kita memandang, ke arah manapun mata kita tertuju, dari arah barat sampai timur, dari utara ke selatan, dari bawah ke atas, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqallahu lana yusamma bin ni'am, kata ulama. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan untuk kita manfaatkan sebagai manusia, maka itulah dia yang dinamakan dengan nikmat. Itulah dia karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu dari tumbuh-tumbuhan tersebut bisa kita manfaatkan, kita makan dan lain sebagainya. Maka tumbuhan-tumbuhan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu air itu bisa kita manfaatkan untuk mengobati haus kita. Maka air itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan kita, kecuali semuanya adalah nikmat yang ingin diberikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai para hamba-Nya. Maka tidak ada celah bagi kita untuk mengingkarinya, sebab kita ini hidup di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang, di sana yang kita pakai adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di setiap ceramah, di setiap pengajian, bahkan di setiap penyampaian siapapun itu, pasti tidak lupa mengingatkan supaya kita terus-menerus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita pandai-pandai bersyukur. Maka alhamdulillah jamaah sekalian, mari kita terus ingat dan kita terus bersyukur. Insya Allah Allah akan menambah nikmat tersebut. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan, bahkan dengan segala keistimewaan yang beliau miliki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ini menjadi bagian dari umat beliau. Ini juga nikmat yang besar, sebab betapa banyak di dalam riwayat, betapa banyak para ulama menceritakan bahwa umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu, mereka ingin sekali menjadi bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, nabi sudah kelasnya, mereka mengatakan setelah mengetahui bagaimana keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sangat-sangat ingin menjadi bagian umat tersebut.
kalau kita bahas tentang istimewaan kita jemaah sekalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak akan cukup, sebab begitu banyak kekhususan-kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan acara-acara kita jika dikaitkan saja dengan nama beliau, disebut saja nama beliau dalam sebuah acara, dalam sebuah perkumpulan, maka jadilah perkumpulan tersebut, jadilah acara tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingat ada sebuah nasihat, yang mana nasihat ini tiang juga dengarkan, terima dari salah seorang ulama besar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau digelari muhaddis karena ilmunya tentunya dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelari juga dengan Syekhul Qurra, gurunya para ahli Al-Quran, karena rata-rata para penghafal yang ingin mentasheh bacaannya, bahkan yang ingin belajar qiraah as-sab'ah namanya nanti istilahnya, mereka rata-rata di sana belajar di beliau. Ulama besar. Pada suatu saat ketika kami sudah berada di akhir ya masa pelajaran di Madrasah As-Salatiyah Mekah Al-Mukarramah, kebiasaan di sana kalau kita sudah baru keluar, kalau kita sudah tamat, maka kita ziarah keliling di ulama-ulama besar tanah suci Mekah. Katakanlah setelah kita diwisuda istilah sini di Madrasah Salatiyah, mungkin besoknya atau lusanya kita keliling berziarah, meminta ijazah-ijazah kitab, ijazah-ijazah wirid, ijazah-ijazah ilmu di ulama-ulama besar Makkah Al-Mukarramah yang kebetulan beliau tidak mengajar di Madrasah As-Salatiyah. Kalau yang mengajar ya alhamdulillah, setiap hari, setiap saat bisa kita talaqi, bisa kita berjumpa, menimba ilmu langsung dari beliau-beliau. Salah satunya adalah Sayyid Nabil yang tiang sebutkan tadi sebagai ulama besar dalam bidang hadis. Bahkan yang kami ketahui menjelang kami pulang dari tanah suci Mekah, mungkin 6 tahun atau 7 tahun yang sudah lewat, beliau saat itu sedang menyusun kitabnya menjelaskan tentang kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yaitu ashahul kutub ba'da kitabillah azza wa jalla, kata para ulama. Kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran. Saking hati-hatinya beliau tentunya memilih dan memilah hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam kitab tersebut. Namun jamaah sekalian, kebetulan saat itu beliau mengundang kami yang tamat saat itu untuk datang mengaji, berziarah di gedung beliau, di rumah beliau yang ada di Jeddah. Asalnya beliau ngajarnya di Mekah, tetapi mungkin ada rumah beliau di Jeddah, kurang lebih dari Mekah perjalanan ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam perjalanan. Tidak seperti kata ya bapak panitia tadi itu, dari Lombok ke sini lumayan ya hampir 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 kurang lebih. Jadi pada saat itu kami berangkat ke Jeddah, dan di Jeddah ya namanya Jeddah sudah kota besar, beda hawanya dengan Mekah. Kalau di Mekah masih suasana Islami luar biasa, masih banyak para wanita-wanita yang menutup aurat, semua rata-rata.
masih dari sisi lingkungannya masih kita dapatkan suasana yang Islami luar biasa. Tapi kalau sudah Jeddah, yang namanya Jeddah, sudah agak bebas. Ada kadang di sana wanita-wanita yang tidak berjilbab sudah di sana di Jeddah. Bahkan mereka berkeliaran merokok ada juga. Kita lihat di itu di pusat-pusat perbelanjaan. Namun jamaah sekalian, intinya ketika kami sampai di kediaman beliau menyampaikan sebuah pengajian muhadharah. Yang ia ingat saat itu adalah yang catat sebuah kalimat beliau yang mengatakan yang diambil dari guru beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir, yang juga beliau ulama yang luar biasa. Murid beliau sekarang Habib Ali Al-Jibri, beliau menjadi dai internasional sana kemari, yang ditakuti oleh orang-orang yang bisa kita katakan yang tidak berpaham ahli sunnah wal jamaah. Saking luar biasanya hebatnya beliau di dalam memberikan hujah-hujah tentang amalan ahli sunnah wal jamaah. Lalu beliau di sana mengatakan min alamatit taufiq, min alamatit taufiq ay yarbiqa asy-syakhsu farhahu wa sururahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik. Taufik itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati manusia mengerjakan kebaikan. Itu namanya taufik. Kalau hidayah itu adalah jalan yang lurus. Rata-rata kita di sini alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah. Hidayah yang terbesar adalah hidayah Islam. Makanya rata-rata kita di sini alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah untuk masuk ke jalan satu-satunya yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, yaitu yang namanya agama Islam. Tinggal kata para ulama, apakah kita bisa mendapatkan taufik? Itu tergantung dari masyiatillah. Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita taufik atau tidak? Karena Allah lah yang maha muwaffiq. Makanya di dalam salam dikatakan wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Allah itu yang maha memberikan taufik. Namun kata beliau, salah satu cara mendatangkan taufik itu adalah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi Muhammad disebutkan di sebuah majelis yang walaupun majelis itu, perkumpulan itu kelihatannya adalah perkumpulan duniawi, maka berubah majelis itu menjadi majelis yang ukhrawi, majelis yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu kuncinya di sana ada nama Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ketika pelunggu ada rapat umpamanya, walaupun rapat itu di desa, rapat itu mungkin di kecamatan, atau mungkin rapat tentang gamokan, atau rapat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia, jangan lupa seperti tadi itu minimal diawali oleh sholawat Nahdlatain. Karena dalam sholawat Nahdlatain dan sholawat yang lainnya sudah di sana ada nama Nabi Muhammad. Maka jadilah perkumpulan itu, yakini dia perkumpulan itu sudah mendapatkan naungan, keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelunggu katakanlah berkumpul bersama keluarga, atau mungkin pelunggu berkumpul bersama kerabat yang katakanlah itu perkumpulannya di tepi pantai,
atau perkumpulannya di sawah, ingat di sana jangan lupa bersolawat kepada Rasul, karena perkumpulan itu nanti langsung akan diubah menjadi perkumpulan yang bermanfaat bagi akhirat kita. Itu hebatnya nama saja dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah sekalian, kita ikuti ajaran-ajaran beliau secara sempurna, secara kafah. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau, kita ikuti pesan-pesan beliau, maka insya Allah itu semua tentunya yang akan membawa kita sekali lagi pada keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kumpul di sebuah tempat yang mana tempat ini adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijanjikan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah wa bi riwayatin mithlah." Siapa saja yang membangunkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala masjid, masjid adalah tempat orang sujud, tempat orang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu nanti akan dibuatkan di dalam surga rumah yang serupa dengan apa yang ia bangun ketika ia masih di dunia. Belum mau atau tidak dibangunkan di surga nanti sebuah bangunan yang kedudukannya sama seperti masjid yang kita bangun di dunia ini. Ada yang mengatakan zatnya nanti masjid itu nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang membangunnya. Tapi mungkin ada yang bertanya, kalau seperti ini bangunannya di surga, seperti ini katakanlah dosa bangunannya dengan dunia? Tidak. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, yang dimaksudkan dibangunkan yang rumah yang serupa dengannya adalah rumahnya nanti jika dibandingkan dengan rumah orang-orang di sekelilingnya di surga adalah seperti masjid yang haibahnya, yang wibawanya melebihi bangunan-bangunan yang lain. Coba kira-kira di dusun pusaka ini, apakah ada kira-kira bangunan yang lebih menonjol dari masjid kita ini? Ada? Rata-rata di mana-mana yang paling menonjol itu adalah bangunan masjid yang megah di sebuah desa, di sebuah kampung, di sebuah kota adalah masjid. Yang walaupun nanti kalau di perkotaan ya mungkin ada hotel dan lain sebagainya, tapi kita bicara di komunitas Islam, rata-rata adalah masjid. Maka ketika kita nanti mendapatkan balasan dari hasil kita membangun masjid, rumah kita nanti di antara penduduk-penduduk surga, hebatnya, wibawanya, menonjolnya sama seperti masjid di dunia ini. Maka jangan pelumbuh-pelumbuh ragu, dan insya Allah tidak mungkin pelumbuh ragu karena sudah hampir jadi masjid kita. Tapi mari kita terus berusaha untuk memaksimalkan. Kalau ada rezeki kita, kenapa tidak kita dari sekarang membangunkan untuk diri kita masing-masing sebuah istana Allah nanti di dalam syurga, dengan kita membangun masjid tempat disembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Namun yang ingin jamaah sekalian, yang tiang garis bawahi di sini adalah nama masjid kita. Begitu juga nama dusun kita, yaitu dusun Pusaka.
pusaka. Luar biasa. Ketika saya mendengar nama pusaka, tiang teringat. Gara-gara kata-kata ini juga saya pernah mendapatkan hadiah langsung dari guru besar kita Almarhumullah Bapak Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama. Pernah tiang dulu membacakan sebuah puisi di hadapan beliau di sebuah madrasah di sana. Kebetulan yang saat itu umurnya mungkin masih ya kelas 4 atau kelas 5 SD. Ditugaskan oleh paman. Kebetulan paman ini beliau sering banyak membuat puisi-puisi yang nanti dihadiahkan puisi itu kepada Almarhumullah Bapak Maulana. Maka pada saat itu salah satu yang membaca puisi tiang masih kecil saat itu, yang masih tidak tahu apa-apa, asal baca saja. Judulnya yaitu NW Pusaka Lombok Asli. Itu yang saya ingat, pusakanya itu NW Pusaka Lombok Asli. Ina ama sematun jari sekalian, tetepang hati. Masih hafal sedikit-sedikit walaupun sudah 20-an tahun ya lebih, karena masih tidak iya saat itu. Setelah selesai membacakan puisi itu, ya mohon maaf, ini mungkin penglihatan saya atau mungkin ini bentuk salah satu, katakanlah, cara saya memandang guru kita, wallahu a'lam. Saat itu langsung tiang dihadiahi uang. Berapa jumlah uangnya? 2.000 rupiah. Ya dulu, tapi ya 2.000 dulu, bukan 2.000 sekarang. 2.000 rupiah. Dan yang saya lihat saat itu jamaah sekalian, mungkin min babil karamatul awliya, bab keramatnya para wali. Beliau mengeluarkan uang itu yang 2.000 itu adalah, katakanlah, dari kantong beliau, dari kantong jubah seperti ini dikeluarkan. Dan yang saya lihat itu, uang itu luar biasa. Yang pertama, luar biasa kerasnya, seolah-olah baru dia langsung keluar dari bank uang itu. Yang kedua, uang itu harumnya luar biasa, beda dengan uang baru yang biasa. Kalau bau uang baru ya tiang paham juga, tapi saat itu harumnya uang itu masya Allah. Sehingga pada saat itu jamaah sekalian, kalau saya pikir secara akal, ya kalau uang yang biasa dimasukkan ke kantong, gimana kira-kira keadaan uang itu keluar? Pasti ada sedikit ya lusuhnya, lecetnya, atau bahasa sana, bahasa tiang Suraga mungkin persut, bahasa sini yang ya ada lusuhnya lah uang itu. Tapi ini tidak, jemaah sekalian, ini tidak. Beliau tidak mengeluarkannya mungkin dari dompet, tidak. Tiap lihat langsung beliau masukkan tangan, dan juga beliau seolah-olah terbang, tidak ada isinya. Ya, ini penglihatan saya, wallahu a'lam. Ya mungkin saya berlebihan atau tidak, tapi itulah penglihatan saya saat itu. Akhirnya dimasukkan tangannya, dikeluarkan, diberikanlah tiang uang 2.000 rupiah. Gara-gara kata-kata yang tadi itu, mengucapkan, membacakan puisi NW Pusaka, ada pusakanya. Dan alhamdulillah saat itu yang diberikan itu oleh beliau ada beberapa orang dari saudara teman-teman, kalau tidak salah ada 3 atau 4 orang yang baca puisi. Tapi rata-rata uangnya sudah kemana yang lain. Kalau dia alhamdulillah masih ada sampai sekarang, masih dia simpan. Karena orang tua dulu almarhum ayahanda kami selesai diberikan itu langsung diajak ke pancor dulu. Ngapain di pancor? Dilaminating uangnya, dikira ijazah, langsung dilaminating.
akhirnya tidak ada kesempatan untuk belanja beli bubur seperti teman-teman. Kalau yang lain pakai belanja langsung, kalau dia langsung dilaminatin. Makanya ketika di Mekah Al-Mukarramah terus yang bawa uang tersebut. Mohon maaf, bukan sebagai azimah, sebagai katakanlah penolong supaya ini mendatangkan ini, tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang menjadi iktimadi, yang menjadi sandaran kita, yang menjadi penolong kita. Tetapi ada kadang hadiah, kenang-kenangan ulama, kenang-kenangan wali Allah, kenang-kenangan guru kita, kenang-kenangan orang yang kita kagumi. Apa salahnya kita kita simpan dengan baik? Saya yakin pelungguh juga akan seperti itu. Kalau mendapatkan kenang-kenangan, hadiah umpamanya dari ulama yang datang dari Mekah, katakanlah datang ke sini memberikan pelungguh sujadah atau sorban apapun bentuknya, yang yakin beda perlakuannya dengan sujadah yang lain. Betul atau tidak? Iya. Kenapa? Karena kita menghormati pemberian dari orang yang kita kagumi. Alhamdulillah sampai di Mekah Al-Mukarramah itu saya bawa. Di sana juga jamaah sekalian bisa kita katakan dia ketemu jodohnya juga. Rupiahnya mungkin mau menikah juga. Artinya dia ketemu jodohnya. Di sana alhamdulillah dia juga diberikan beberapa lembar uang yang sekalipun tidak banyak oleh syekh yang terkenal di Salatiyah menjadi wali. Di Salatiyah kalau beliau rata-rata masyayikh yang lain mengatakan hati-hati dengan Syekh Dr. Muhammad Siddiq. Beliau adalah wali min auliyaillah. Rata-rata para guru-guru masyayikh mengingatkan, dan alhamdulillah tiap pernah juga mendapatkan hadiah dari beliau. Diberikan uang 5 rial. Tidak banyak dari sisi angka, tapi dari sisi nilai, dari sisi harganya, maka itu tidak akan bisa ditukar oleh yang lain, karena itu adalah pemberian orang-orang yang soleh. Makanya jamaah sekalian, mari ketika kita mendapatkan sesuatu, katakanlah dari orang-orang yang kita kagumi, hormati dia, hormati pemberian tersebut, bukan saja oleh orang-orang yang kita kagumi, oleh siapa saja. Kalau ia memberikan kita sesuatu yang walaupun mungkin tidak berharga itu bagi kita, terima ia dengan senyum yang baik. Jangan cemberut, jangan menampakkan abas, jangan menampakkan wajah yang semeraut ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain, apalagi sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ambil dia, simpan dia. Tiang mohon maaf, tiang bukan mungkin orang yang dinamakan kolektor, tidak, tapi alhamdulillah karena banyaknya hadiah-hadiah daripada masyayikh, para ulama-ulama di tanah suci Mekah, alhamdulillah mungkin ada 5-7 barang di rumah. Itu hadiah dari para ulama-ulama besar di sana. Ada sujadah, 2 sujadah yang dapatkan, yang mana sujadah itu dipakai selama kurang lebih 6 tahun, 5 tahun mungkin, dipakai untuk mengaji masyayikh di kelas. Beliau di akhir ketika tamat yang diberikan sujadah itu kepada dia, tahadus binikmatillah, tidak diberikan kepada yang lain. Ini sujadah ini sudah beberapa tahun di sini. Semua masyayikh sudah memegangnya, semua masyayikh sudah membuka kitab di atasnya. Sekarang sudah akhir tahun, maka sujadah tersebut diberikan kepada dia. Termasuk juga ada sorban beberapa, ada tasbih diberikan oleh ulama-ulama besar. Ini jamaah sekalian, yang ingin dia sampaikan adalah tadi tentang yang teringat dengan kata-kata pusaka. Yang mana pusaka itu memang sesuatu yang diandalkan. Maka mudah-mudahan jamaah kami yang ada di sini juga bisa menjadi andalan. Bahkan nanti generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak kami yang ada di sini, mudah-mudahan mereka bisa menjadi pusaka.
Pusaka apa yang bisa kita andalkan untuk menghadapi derasnya arus fitnah, terutama nanti semakin akhir zaman. Semakin akhir zaman, semakin besar fitnah yang akan dijumpai oleh umat Islam. Semakin besar tantangan dakwah yang akan dihadapi. Semakin besar arus, katakanlah, kemajuan teknologi yang akan kita temui. Maka yang paling baik cara kita untuk bersiap-siap dan menyelamatkan keluarga kita adalah dengan menjadikan mereka pusaka. Bagaimana caranya? Sekolahkan mereka yang baik, masukkan mereka ke tempat-tempat terutama dalam menimba ilmu agama, sebab inilah yang akan menjadi bekal mereka untuk mengarungi derasnya ya arus fitnah nanti pada akhir zaman. Satu yang ingin yang sampaikan kembali, bahwasanya di dalam sebuah riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata bahwa taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tadi ada pusaka dari sisi organisasi Nahdlatul Ulama. Sekarang ada pusaka secara umum, pusaka yang ditinggalkan kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pusaka ini kalau kita pegang dia, kalau kita ilmukan dia, kalau kita berpegang erat dengannya, janji Rasul, lan itu di dalam ilmu syaraf adalah sesuatu yang menunjukkan tidak selama-lamanya. Lan tadillu abada, kita tidak akan pernah tersesat. Kalau kita mengandalkan kompas, katakanlah bermusafir ke suatu tempat, bisa jadi mungkin kompasnya rusak. Kalau kita mengandalkan Google Map umpamanya untuk berziarah ke sebuah tempat, bisa jadi dia menunjukkan salah gang, bisa jadi. Tetapi ini pusaka ini kalau dipegang oleh umat Islam, apalagi generasi Islam, para santri-santriwati terutama yang hadir di sini, kalian tidak akan pernah tersesat. Kapanpun kalian hidup, mau hidup di zaman tahun 2030, 2100, 2200, mau hidup besoknya kiamat, tidak akan pernah kalian bisa tersesat jika berpegang dengan dua hal ini. Apa itu dua hal ini? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Insya Allah rata-rata anak kita di sini sudah pandai membaca Al-Quran. Betul atau tidak? Sudah banyak yang hafal Al-Quran? Sudah banyak? Insya Allah ada saja yang menghafal Al-Quran. Sudah banyak yang pandai membaca Al-Quran. Tinggal sekarang bagaimana kita mendalami ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu ilmunya bukan hanya sekedar dibaca saja. Al-Quran itu ilmunya bukan hanya sekedar ditadaruskan saja. Ya, itu sudah termasuk ilmu Al-Quran, termasuk ibadah membaca Al-Quran. Tetapi lebih dari itu, Al-Quran itu terkandung di dalamnya lautan makna. Para ulama mengatakan isi Al-Quran itu lebih dalam dari lautan samudra yang paling dalam. Isi Al-Quran itu tidak pernah habis ditimba ilmunya, rahasianya oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah berkata, ketika saya membaca Al-Quran, saya ulangi satu kali, saya dapat ilmu baru. Saya baca ketiga kali, lagi ada di ayat tersebut ilmu baru lagi. Saya baca
itulah Al-Quran sebenarnya. Tetapi kenapa kita tidak dapatkan satupun kalau kita? Kenapa? Karena ilmu kita masih ilmu, ya bisa kita katakan kelasnya ilmu awam. Untuk sampai ke derajat Imam Syafi'i, imam-imam yang lain memang sulit. Walaupun mungkin apakah bisa? Bisa. Sama kita manusia dengan beliau, sama. Tetapi masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang mengatakan, ngapain kita ikut Syafi'i? Ngapain kita ikut katakanlah mazhab Maliki? Kenapa kita harus ikut mazhab Hanafi? Tidak, kita saja yang langsung ambil dari Al-Quran sudah. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, sudah amalkan apa yang kita bisa, yang kita petik dari Al-Quran itu. Gampang sebenarnya agama Islam ini. Oh, kalau para imam-imam mengatakan tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Memahami Al-Quran itu memerlukan ilmu. Ilmu yang banyak dan ilmu yang dalam. Tidak cukup mengambil Al-Quran menjadi dalil itu hanya dengan patokan terjemahan. Tidak cukup. Kalau cukup seperti itu, mohon maaf, Al-Quran yang dibaca bisa jadi membuat dia tersesat. Bukan Al-Quran yang menyesatkan dia, tapi caranya mengambil dalil hukum dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ilmunya dia tidak tahu. Karena bahasa Arab itu luas. Ada ilmu balaghahnya, ada ilmu ada ilmu sharafnya, ada ilmu nahunya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu mustalahul hadisnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu, bahkan dikatakan ada 15 macam ilmu minimal harus dikuasai secara sempurna bagi mereka yang mau langsung menafsirkan Al-Quran. Jangan coba-coba, enggak yang takut-takut dipeluluh, enggak. Ya mungkin kalau ayat-ayat itu biasa, sekedar qul huwallahu ahad, mungkin Allah Maha Esa bisa kita pahami. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang sudah maknanya itu makna yang agak rumit? Ayat-ayat katakanlah ayat yang mutasyabihat, atau mungkin ayat yang secara zahirnya bertentangan dengan ayat yang lain, atau ayat yang secara zahirnya nanti bertentangan dengan hadis yang lain. Bagaimana cara kita itu kalau tidak dengan ilmu? Makanya itulah kenapa ada perbedaan di dalam mazhab. Kenapa ada perbedaan di dalam mazhab? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Karena masing-masing mereka katakanlah hasil istinbatnya dari pemahaman dalil itu berbeda-beda, tapi satu kesamaannya, mereka sudah diakui keilmuannya. Itu saja. Kalau kita berbeda dengan yang ahli mazhab, karena kita kurang ilmu, makanya berbeda. Tapi mereka, kenapa mereka berbeda? Ilmunya sudah oke semuanya. Coba Imam Syafi'i, dari sisi ilmu lugah, ilmu bahasa, dari sisi ilmu hadis, dari sisi ilmu fikih, sudah diakui oleh dunia Islam dari awal sampai sekarang, jemaah sekalian. Maka yang paling selamat adalah kita mengikuti apa yang beliau fatwakan. Dan alhamdulillah rata-rata kita di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan rata-rata sebagian besar penduduk dunia ini, penduduk dunia Islam maksudnya, rata-rata mereka bermazhab Syafi'i. Alhamdulillah, bukan fanatik ini. Tidak apa-apa orang bermazhab Maliki, tidak apa-apa. Orang bermazhab Hanafi juga tidak apa-apa. Ikhtilaf itu adalah rahmat. Silahkan berbeda, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai mengecilkan para ulama. Jangan sampai menyepelekan ulama-ulama yang besar. Jangan. Baru kita tamat katakanlah membaca satu kitab, dua kitab, atau mungkin berguru sedikit saja, padahal itu pun bolong-bolong kita hadir di sana, sudah pula
Imam Nawawi, berani mengkritik imam-imam yang lain. Ya tidak apa-apa kita kritik kalau ilmu kita sampai di sana. Tapi kalau ilmu kita masih cuma ilmu ya katakanlah ilmu contek-contekan, makanya tiang berpesan kepada pelungguh, berpegang teguhlah, karena apa yang sudah diwariskan kita oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, itu adalah yang memang betul-betul diwariskan dari para ulama dan sampai sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelungguh goyah. Kadang ada orang manis secara zahirnya, tapi yang tidak-tidak itu masih disembunyikan. Paham sudah pelungguh? Ya, kadang ada orang dia itu berdakwah umpamanya seperti orang Syiah. Katakanlah orang Syiah, mereka berdakwah awalnya yang manis-manis, yang sesuai dengan ahli sunnah, itu yang ditonjolkan. Tapi mana dia yang membedakan dia dengan ahli sunnah itu disembunyikan dulu, pelan-pelan. Kalau sudah tertarik jamaah ini dengan sesuatu dengan dia dan mengagumi dia, langsung diberikan dia ajaran-ajaran yang mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka hati-hati, silah pelungguh pati sudah ustaz-ustaz kita yang ada di sini, tokoh-tokoh kita yang ada di sini. Insya Allah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sampaikan, itu semuanya adalah hasil dari apa yang mereka ambil dari guru-guru kita yang terdahulu, ulama-ulama yang sudah terkenal jamaah sekalian, diakui keilmuannya di seluruh seantero dunia ini. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah jam 10 lebih 31 ya, kurang lebih sudah 1 jam yang menyampaikan. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Namun kita kembali sedikit tentang perayaan tentunya atau peringatan lebih tepatnya, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kentara tentunya oleh-oleh yang dibawakan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara sholat. Insya Allah tiang pelungguh semua rajin sholat, tetap sholat insya Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang sholat ini begitu banyak faedahnya, faedah di dunia, faedah di akhirat. Sama seperti baca Al-Quran, qiraatul Quran itu 5 quri'alah. Saat di air Zam-Zam, air Zam-Zam itu juga kalau kita minum 5 syuribalah kata Rasul. Tergantung niat kita minum. Niat minum air Zam-Zam supaya katakanlah mendapatkan anak perempuan. Kalau bagus niatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Karena janji Rasul, minum air Zam-Zam itu tergantung dari niatnya. Para ulama-ulama sudah banyak bercerita di kitab mereka tentang bagaimana ampuhnya niat ketika kita minum air Zam-Zam. Ada salah seorang ulama jamaah sekalian, Ibnu Hajar. Beliau salah seorang dulu awalnya sangat sulit masuk ilmu, seperti batu. Mohon maaf, otaknya itu sangat keras, sulit menerima pelajaran. Tapi dikatakan ketika beliau masuk di Masjidil Haram minum air Zam-Zam, beliau berniat supaya menjadi orang yang alim. Imam Suyuti juga yang terkenal kealimannya, beliau pernah tajribahnya minum air Zam-Zam supaya menjadi orang yang alim. Ternyata Masya Allah 400 sampai 500 kitab beliau yang namanya Imam Suyuti ini. Luar biasa kealimannya. Kata beliau salah satunya adalah karena saya mengambil berkat air Zam-Zam. Ada salah seorang masyayikh di Madrasah Salatiyah juga, beliau berasal dari Yaman, Syekh Ayyub. Beliau bercerita di kelas, tahu nggak kalian, kata beliau, ya bahasa Arab dipakai, tahu nggak kalian wahai anak-anakku, saya ini dulu termasuk remaja yang tidak pede. Kenapa
Dia nak bawa beliau dulu. Padahal kalau orang Arab, orang Yaman, orang Mekah, orang Mesir, kalau sudah dia itu akil balik, itu rata-rata sudah tebal jenggotnya. Tapi kok sendirian saya tak punya jenggot, kata beliau. Akhirnya beliau pergi ke Masjidil Haram mengambil air Zam-Zam. Setiap saya pergi ke Masjidil Haram, kata beliau, itu saja niat saya, doa saya, supaya ditumbuhi jenggot, kata beliau. Itu saja dia dilap bahasa kitanya. Dan akhirnya ya mungkin pernah, ya ada yang pernah lihat beliau, mungkin silahkan dilihat sekarang jenggotnya seperti apa. Artinya jamaah sekalian, jenggot itu memang ya kebanggaan dari orang Arab dan sunnah tentunya memang. Ya kita tidak pungkiri bahwasanya jenggot itu adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah baginda yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang walaupun nanti para ulama ada juga yang membolehkan untuk mohon maaf katakanlah menipiskannya dengan dalil-dalilnya. Dan itu yang kita temukan ulama-ulama besar di tanah suci Mekah. Termasuk tiang juga jamaah sekalian. Tiang juga pernah merasakan keampuhan yang namanya air Zam-Zam itu. Tiang datang dari sini, dari dari Indonesia, dari Lombok ke tanah suci Mekah itu kurang lebih pada tahun 2000, kalau tidak salah 2009 atau 2010 lah, kurang lebih saat itu. Pada saat itu jamaah sekalian, dia membawa penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Apa penyakitnya itu? Jari kelingking ini seolah-olah dimakan rayap. Kukunya ini kalau dia tumbuh sedikit langsung sudah habis dia. Tidak tahu penyakit gatal apa namanya. Tidak bisa. Dia belikan obat kalpana, obat salep apa di apotek dulu sampai tebal-tebal tampil, tidak bisa. Wallahu a'lam kenapa. Sampai dia di tanah suci Mekah masih yang berusaha pakai obat apotek. Saya tanya bahkan petugas apoteknya, ada nggak dijual obat kulit orang Arab yang paling mujarab? Berapapun harganya. Diberikan saya obat kecil obatnya, tapi harganya kurang lebih ya kalau uang di sini itu 500.000 lah harganya. Ya, kecil. Ini ampuh ini silakan dicoba. Saya coba 1 minggu, 2 minggu sembuh dia sedikit, tapi keluar dia agak panjang lagi dimakan rayap. Bahkan mohon maaf sampai di sini kulitnya ini sampai hampir di sini sudah seperti orang yang kurang atau kudis atau apa. Kalau kukunya ini yang 2 ini sudah mau habis. Akhirnya sudah saya tidak lihat apotek lagi. Dengar saya cerita si Ayub tadi itu, tiang pergi ke Masjidil Haram. Kebetulan sholat tiang dulu dari Masjidil Haram dekat. Kalau kita keluar sholat tiang, langsung dia gerbangnya atau katakanlah halamannya Masjidil Haram. Kalau sekarang dia lumayan jauh dia. Makanya jemaah sekalian, ketika kita sholat fardu di sana, datang pasti minum air Zam-Zam. Tidak lupa tiang celupkan kanan ini di air Zam-Zam tersebut dengan niat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya memang ajaib jemaah sekalian. Mau tidak mau, tiang pribadi mengalaminya secara langsung. Kurang lebih mungkin 2 minggu atau sebulan sejak tiang terus niatkan itu, alhamdulillah semuanya sehat seperti sedia kala dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang jemaah sekalian. Ini salah satu kelebihan dari air Zam-Zam yang mudah-mudahan semua kita sudah meminumnya. Ya sudah minum air Zam-Zam Ibu? Sudah? Alhamdulillah. Walaupun kita tidak ke sana ya minimal kita mendapatkan oleh-oleh dari jamaah haji. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kita bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, merasakan nikmatnya beribadah di sana. Terutama sekali kita bisa berziarah di hadapan makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi mungkin penyampaian tiang di sekitar 1 jam. Ya, karena memang masih banyak jadwal-jadwal yang disusun oleh yang panitia. Jadi kalau tiang habiskan suara di sini, ya mungkin di tempat lain mungkin nanti tidak ada tiang lagi. Karena manusia itu memang dimasukkan terbatas. Ya, kadang dia sampai 1 jam sampai maksimalnya 2 jam dimasukkannya. Namun mudah-mudahan penyampaian yang ringkas ini mungkin tentang pengalaman-pengalaman tiang ada manfaatnya. Dan kalau ada kekhilafan, ya bahasa tiang mungkin yang tidak sama atau mungkin tidak berkenan di hati pelungguh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kami ucapkan pada masyarakat kami, wabil khusus di Dusun Pusaka ini yang telah menyambut dengan luar biasa. Hadir pelungguh di masjid ini sebenarnya sudah cukup menggembirakan bagi seorang dai. Sudah, andai nanti tidak ada minuman, andai tidak ada makanan, tapi ketika kita melihat jamaah antusias hadir mendengarkan dakwah-dakwah petuah-petuah agama, itulah yang membahagiakan. Karena bagaimanapun yang ingin disampaikan di sini adalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.